Saudari-saudaraku yang terkasih, ada kecenderungan dalam diri kita manusia untuk melakukan penolakan atas tawaran untuk melibatkan diri di dalam cara hidup tertentu, dalam pelayanan tertentu, dalam situasi-situasi yang memang membutuhkan kehadiran kita. Kita seringkali mungkin ketika mendapatkan permintaan dari seseorang, ya untuk memikirkan banyak hal, untung ruginya, apakah aku akan menghabiskan waktu di sana, dan segala macamnya. Lalu kalau aku terlibat, bagaimana waktu untukku sendiri, ya bagaimana aku mengatur pekerjaan, dan segala macamnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk sungguh mengatakan ya, memang tidak mudah. Ahaz sendiri dalam bacaan pertama diminta oleh Yesaya, oleh Allah sendiri melalui Yesaya untuk taat kepada Allah. Tetapi rupanya Ahaz lebih mempercayakan segala sesuatunya pada akal budi pribadinya dan lebih percaya kepada manusia, maka ia lebih memilih untuk percaya dan minta bantuan kepada Raja Asyur di dalam kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan Yesaya akhirnya menyampaikan suatu tanda yang akan diberikan kepada Ahaz dan seluruh rakyatnya untuk melihat pertanda besar tentang seorang wanita muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana figur Maria yang sebagai wanita sederhana, ia sungguh mencoba pertama-tama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Mungkin dalam situasi itu dia pun ada keterkejutan, ada situasi yang gamang, ada situasi, waduh bagaimana ini, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa ia akan mengandung. Bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Suatu pertanyaan yang sangat wajar. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia tidak hanya melihat pada kelemahan pribadinya, pada situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk terjadinya seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia keluar dari dirinya dan membiarkan dirinya terbuka terhadap sapaan Allah, terhadap sapaan malaikat tersebut. Ia mencermati, ia sungguh melihat, mendengarkan dengan sangat baik. Ia membiarkan dirinya untuk hanyut di dalam karya dan kabar baik itu. Maka setelah mendengar semuanya, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita pun tidak akan bisa mengatakan ya kepada Tuhan ketika kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita hanya sibuk untuk melihat masa depan pribadi kita sendiri, rencana-rencana pribadi kita sendiri, tanpa melibatkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang jelas, saudari-saudaraku yang terkasih, setiap panggilan Tuhan pasti akan melibatkan berkat dan penderitaan. Ada sesuatu yang memang harus diterima dengan sukacita karena berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tetapi di satu sisi kita juga diajak untuk sungguh setia dan tekun ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita sendiri. Dan yang jelas pada saat-saat itu pun Tuhan sesungguhnya selalu hadir, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong, membantu dan menyertai kita. Kuncinya adalah apakah aku percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya atau tidak. Semoga kita selalu terbuka sebagaimana Maria yang selalu terbuka kepada setiap rencana dan kehendak Tuhan, membiarkan dirinya diserahkan secara utuh kepada Allah sendiri. Tuhan memberkati.